Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sari Murni dengan NIM A111252047. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelompok 3 yang berjudul Teori-teori pendidikan. Teori pendidikan adalah kerangka ilmiah untuk memahami bagaimana manusia belajar dan berkembang, memastikan proses pendidikan dirancang secara efektif dan tepat sasaran. Ada beberapa teori-teori pendidikan, yaitu yang pertama, teori behaviorisme, fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pembelajaran dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat pengaruh lingkungan. Teori yang kedua yaitu teori kognitisme, menekankan proses berpikir dan memahami cara belajar. Pembelajaran adalah proses internal seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini pembelajarannya adalah proses aktif membangun pengetahuan oleh siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tidak diterima pasif, tapi dikonstruksi oleh individu. Yang keempat, teori humanisme, di mana teori ini menekankan kebutuhan individu dan potensi manusia dalam belajar. Pembelajaran harus memperhatikan aspek emosional dan motivasi siswa. Studi kasus teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA, siswa diminta melakukan percobaan sederhana tentang mengapung dan tenggelam. Mereka mengamati hasilnya, mencatat data, berdiskusi, lalu menarik kesimpulan sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator. Ini mencerminkan teori konstruktivisme, karena siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Peran teori belajar dalam proses pembelajaran di kelas. 1. Sebagai dasar atau landasan pendidikan. 2. Mengarahkan proses pembelajaran. 3. Mengingatkan efektivitas pendidikan. 4. Membentuk tujuan pendidikan. 5. Membantu evaluasi dan perbaikan. Hubungan antara tahapan perkembangan peserta didik dengan strategi pengajaran yang ditetapkan. Hubungan keduanya sangat erat. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Menerapkan strategi belajar yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan, siswa dapat menghambat proses belajar dan bahkan dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kesimpulan dari materi ini, berbagai teori pendidikan, teori belajar, perkembangan, dan pengajaran saling berkaitan dalam bentuk kerangka pendidikan yang utuh. Pendidikan memiliki banyak teori yang saling melengkapi dan bisa dipadukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan pendidikan adalah konteks zaman. Teori-teori pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam merancang pembelajaran yang holistik, pemahaman tentang teori belajar, tahap perkembangan,
dan strategi pembelajaran membantu guru menciptakan proses belajar yang efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat saya mempresentasikan materi. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat siang.